tugas penyuluhan KB ke masyarakat oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliau kita dapat berkumpul pada acara penyuluhan KB pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Komaria sebagai moderator dan rekan saya Cici Paramita. Saya Atini Hayani. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semuanya yang mana dapat meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan KB kita pada pagi hari ini. Sebelumnya adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh penyaji, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita buka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh penyaji. Kepada penyaji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Cici Paramita yang alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai pemateri penyuluhan KB atau keluarga berencana pada hari ini. Baik, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mengetahui apa itu KB atau keluarga berencana? Belum. Baik, mungkin sebagian Bapak dan Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu KB atau keluarga berencana. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas kembali apa itu KB atau keluarga berencana. Nah, keluarga berencana adalah suatu program yang untuk menentukan kualitas keturunan atau keluarga, yang mana program ini nanti akan menyelamatkan ibu, kesehatan ibu, serta menjarangkan kelahiran dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Di keluarga berencana ini atau KB tadi ada alat yang namanya kontrasepsi. Yang alat kontrasepsi ini adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang mana alat kontrasepsi ini mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian di alat kontrasepsi ini ada beberapa jenis yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis alat kontrasepsi. Sebelumnya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengenal apa saja alat kontrasepsi? Sudah. Ibu dan bapak-bapak ada yang sudah mengetahui sebagian dan ada yang belum mengetahui ya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis yang pertama, yaitu ada kondom pada pria. Kondom pada pria ini sering digunakan oleh masyarakat sebab cara penggunaannya yang cukup praktis dan juga harganya terjangkau. Penggunaan kondom pada pria ini juga berguna untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit menular seksual dan juga bekerja sebagai untuk menghalangi terjadinya sperma masuk ke dalam vagina. Penggunaan kondom pada pria ini penggunaannya tepat apabila tidak terjadi robekan atau kebocoran sehingga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Baiklah ibu-ibu bapak-bapak, di sini alat kontrasepsi yang kedua yaitu pil KB, dan biasanya ini alat kontrasepsi digunakan pada ibu-ibu. Cara penggunaan pil KB ini yang baik atau yang sering digunakan itu minumnya pada waktu yang sama, pada jam yang sama. Misalkan ibu-ibu malam ini minum pilnya pada jam 8 malam, dan maka malam besoknya ibu-ibu harus meminumkan pilnya itu pada jam 8 malam lagi. Kemudian apabila ibu-ibu lupa minum pil di jam 8 malam, tetapi ibu-ibunya ingat pada pukul jam 10 malam, kemudian ibu-ibu bisa meminumkan pilnya itu pada saat waktu ibu ingat, yaitu jam 10 malam.
Tetapi jika ibu lupa minum pil sebelum dari 24 jam atau sebelum dari 1 hari, maka ibu-ibu bisa meminumkan pilnya 2 butir atau 2 buah pil. Akan tetapi jika ibu lupa lebih dari 24 jam atau lebih dari 1 hari, maka minum pilnya bisa ibu lewatkan dan diminum pada waktu berikutnya atau malam besoknya. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, selanjutnya kita akan menjelaskan alat kontrasepsi selanjutnya, yaitu KB implan. KB implan ini biasanya sering digunakan pada ibu-ibu yang sering pelupa. Cara pemasangannya adalah kita pasang di tangan, di lengan atas dalam di sini. Ini di tangan yang tidak dominan atau yang tidak sering kita gunakan beraktivitas. KB implan ini juga mencegah kehamilan dalam jangka waktu 3 tahun karena secara perlahan KB implan ini mengeluarkan hormon progesteron. Baik ibu-ibu bapak-bapak, alat kontrasepsi selanjutnya yaitu KB suntik. KB suntik ini dibagi menjadi 2, yaitu KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. KB suntik 1 bulan ini mengandung hormon progesteron dan hormon estrogen, sedangkan yang 3 bulan itu cuma mengandung hormon progesteron. Cara penyuntikan pada suntik KB ini bisa kita lakukan di area deltoid atau di bagian deltoid itu. Jika ibu-ibunya badannya sedikit berisi, maka kita bisa melakukan penyuntikan di area deltoid. Tetapi jika ibunya kurus, maka kita bisa melakukan penyuntikan di sepertiga tulang panggul, yaitu di area bokong. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selanjutnya ada alat kontrasepsi yang terakhir yang sering juga digunakan, yaitu IUD. IUD ini adalah alat kontrasepsi yang sering digunakan oleh wanita. Cara pemasangannya yaitu di dalam vagina. Alat IUD ini berbentuk T dan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu IUD hormonal dan IUD non-hormonal. Dan terima kasih, sedikit ulasan atau penjelasan tentang alat kontrasepsi yang sering digunakan di masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sudah memaparkan materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kepada hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baiklah, dipersilakan kepada ibu yang di belakang bapak untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratika Cahyani. Di sini saya ingin bertanya, kapan waktu kita untuk meminum pil setelah melahirkan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ratifa. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya memasuki pertanyaan yang kedua kepada bapak-bapak dan hadirin semuanya. Apakah yang ditanyakan lagi? Baik, dipersilakan kepada ibu yang di depan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoka. Di sini saya ingin bertanya, apa saja efek samping dari penggunaan alat KB? Baik, terima kasih kepada Ibu Yoka atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada hadirin, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, dipersilakan kepada Bapak. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Saya ingin bertanya, apa saja alat kontrasepsi untuk suami atau laki-laki? Baik, terima kasih pertanyaannya para hadirin semuanya. Baiklah, dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Ibu Latifa. Kapan waktu untuk minum pil KB setelah melahirkan? Nah, waktu untuk minum pil KB setelah melahirkan sebaiknya minum pil KB setelah habis masa nifas. Karena waktu masa nifas kesuburan ibu belum normal. Begitu. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menjawab pertanyaan dari Ibu Ratifa. Selanjutnya silakan pemateri kedua menjawab pertanyaan dari audiens yang lain. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yoka tadi. Apa efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi? Efek sampingnya itu bisa perubahan berat badan, kemudian terjadinya mual dan muntah,
menstruasi yang tidak lancar, kemudian juga bisa timbul jerawat dan lain sebagainya. Nah, baik, terima kasih kepada pemateri kedua telah menjawab pertanyaan dari Ibu Yoka. Selanjutnya di sini saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rangga. Pertanyaannya, apakah kontrasepsi yang tepat untuk laki-laki? Alat kontrasepsi yang sering digunakan oleh laki-laki yaitu kondom, tetapi penggunaan kondom ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Contohnya, kondom bisa ditemui di mana saja dan praktis, dan kekurangannya itu bisa terjadi kerobekan dan bisa menyebabkan kehamilan. Selanjutnya, kontrasepsi yang sering dilakukan laki-laki yaitu vasektomi, di mana dilakukan pemotongan pada vas deferens. Hadirin, itulah jawaban dari kami. Bagaimana? Apakah sudah dipahami atau belum? Sudah. Baiklah, itulah tadi rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Dan selaku moderator izin pamit undur diri, dan saya mewakili teman-teman saya. Maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.